Om Swastiastu. Berkuasanya I Gusti Ngurah Made Pemecutan, keturunan Pemecutan di Badung. I Gusti Ngurah Made Pemecutan merupakan salah satu keturunan dari Kiai Anglurah Pemecutan III yang terkenal dengan julukan Kiai Anglurah Pemecutan Sakti. Kiai Anglurah Pemecutan III banyak memiliki istri dan banyak memiliki keturunan. Dari permaisuri, putri keturunan Kiai Tumbak Bayuh dari Puri Glogor, Kiai Anglurah Pemecutan III memiliki dua orang putra, yaitu I Gusti Ngurah Gede Pemecutan yang kemudian menggantikan kedudukannya sebagai Raja Pemecutan, dan I Gusti Ngurah Mayun atau Kiai Agung Pemayun yang kemudian mendirikan Puri Pemayun Kedaton Kesiman. Begitu pula dari istri-istri lainnya, Kiai Anglurah Pemecutan III juga memiliki keturunan. Di antaranya dari istri bernama Negusti Ayu Bongan, putri Raja Pupuan Mengui. Kiai Anglurah Pemecutan III memiliki seorang putra bernama Kiai Agung Gede Oko. Kiai Agung Gede Oko itulah yang kemudian dibuatkan puri bernama Puri Kaleran Pemecutan. Kiai Agung Gede Oko setelah menikah selanjutnya menurunkan putra bernama Kiai Anglurah Gede Ngurah. Kiai Anglurah Gede Ngurah kemudian menurunkan 5 orang putra dari 3 orang istri. Dari istri putri Kiai Lanang Kerobokan, dari jero Kerobokan Kajanan, beliau menurunkan 3 orang putra, yaitu I Gusti Ngurah Made Pemecutan, kemudian menjadi pendiri Puri Denpasar. Putra kedua bernama I Gusti Ngurah Rai, yang menyebabkan berakhirnya masa kekuasaan Kejambean di Badung. Dan seorang putri yang diperistri oleh Ide Pedande Made Ngenjung. Dari istri yang berasal dari Pemedelan, Kiai Anglurah Gede Ngurah menurunkan seorang putra bernama I Gusti Alit Pemecutan sebagai pendiri Puri Kaleran Kanginan. Dan dari istri jero Tegal Agung, putri Kiai Made Tegal, Kiai Anglurah Gede Ngurah juga menurunkan seorang putra, yaitu I Gusti Ngurah Ketut Tegal, kemudian mendirikan jero Tegal Jembatang. Pada masa pemerintahan Raja Kiai Anglurah Jambe Kesatria di Badung, I Gusti Ngurah Made Pemecutan diberi kepercayaan membantu raja dalam menjalankan pemerintahan. Begitu juga adiknya yang bernama I Gusti Ngurah Rai yang ahli dalam memelihara ayam aduan diberi kepercayaan sebagai pemelihara ayam aduan raja. Karena ayam aduan raja yang dipeliharanya selalu menang, keberhasilannya itu menjadikan I Gusti Ngurah Rai disayangi oleh raja dan diberi kebebasan keluar masuk Puri. Kebebasan itu ternyata mengakibatkan malapetaka bagi I Gusti Ngurah Rai, karena dirinya kemudian dituduh telah berselingkuh dengan salah satu istri muda raja. Karena tuduhan itu, I Gusti Ngurah Rai kemudian dijatuhi hukuman mati oleh raja. Mendengar keputusan hukuman mati itu, I Gusti Ngurah Rai kemudian melarikan diri sampai ke Kerajaan Mataram Lombok. I Gusti Ngurah Rai selanjutnya menyusun kekuatan untuk mengalahkan Kiai Anglurah Jambe Kesatria. Akhirnya pada tahun 1779, I Gusti Ngurah Rai berhasil membunuh
Kiai Anglurah Jambe Kesatria. Gugurnya Kiai Anglurah Jambe Kesatria itu merupakan akhir dari masa pemerintahan kejambean di Badung. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Kiai Anglurah Jambe Kesatria menyerahkan permaisurinya, Putri Kiai Anglurah Pemecutan 5 dari Pemecutan, agar dijadikan permaisuri dan menyerahkan kedudukannya sebagai Raja Badung kepada iparnya, I Gusti Ngurah Made Pemecutan. Setelah menerima mandat, I Gusti Ngurah Made Pemecutan kemudian berkuasa dengan kedudukan di Puri Jambe Kesatria atau Puri Agung Kesatria. I Gusti Ngurah Made Pemecutan kemudian meneruskan pembangunan puri baru yang dirintis pembangunannya oleh orang tuanya, I Gusti Gede Ngurah Pemecutan alias Kiai Anglurah Gede Ngurah. Selanjutnya, 9 tahun kemudian, tahun 1788, puri baru itu dapat diselesaikan. Puri itu kemudian diberi nama Puri Agung Denpasar. I Gusti Ngurah Made Pemecutan selanjutnya menjadi Raja Denpasar pertama. Raja Denpasar pertama, I Gusti Ngurah Made Pemecutan, mempunyai beberapa putra dan putri, yaitu dari hasil perkawinannya dengan janda Kiai Anglurah Jambe Kesatria menurunkan seorang putra bernama I Gusti Gede Ngurah Pemecutan sebagai putra mahkota. Dari permaisuri, adik tiri dari Kiai Anglurah Jambe Kesatria, menurunkan seorang putra bernama Kiai Agung Ngurah Jambe, yang kemudian mendirikan Jero Jambe. Dari hasil perkawinannya dengan putri Kiai Lanang Pegandang, dari Jero Pegandang, Alang Kajeng menurunkan seorang putra. Setelah putranya itu memperistri anak agung istri Putu Ngurah dari Puri Pemayun Kesiman dan kemudian tinggal di Puri Pemayun Kesiman, beliau bergelar Kiai Agung Gede Kesiman. Begitu pula dari istri yang lainnya, Raja I Gusti Ngurah Made Pemecutan menurunkan banyak putra, yaitu Kiai Agung Gede Banjar mendirikan Jero Titih Kajanan dan Kelodan. Kiai Agung Gede Dauh mendirikan Jero Belaluan. Kiai Agung Gede Dangin mendirikan Jero Dangin. Kiai Agung Ketut Karang mendirikan Jero Dlut Alang. Kiai Agung Gede Sambo dan Kiai Agung Made Sambo mendirikan Jero Campuhan Agung atau Puanggung. Dan beberapa orang putri diantaranya nikah ke Puri Mengui. Pemerintahan I Gusti Ngurah Made Pemecutan berjalan dengan baik sampai akhir hayatnya tahun 1813. I Gusti Ngurah Made Pemecutan kedudukannya kemudian diganti oleh putra mahkotanya, I Gusti Gede Ngurah Pemecutan, dengan gelar Raja Denpasar kedua. Itulah cerita mengenai berkuasanya I Gusti Made Pemecutan, keturunan Pemecutan di Badung. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali yang ditulis oleh tim sejarah Yayasan Kerti Budaya, yang penulis utamanya Drs AAN Putra Dharma Nuraga. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.